Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Milenia Kartika Prapigo akan mempresentasikan penggolongan gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa. Konsep gangguan jiwa. Sejak tahun 1947 telah dikembangkan metode diagnosis multiaksial di Amerika Serikat. Metode ini mulai dipakai secara resmi pada tahun 1979. Di Indonesia, pada tahun 1983 telah diterbitkan Pedoman Pertolongan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi kedua, yang menggunakan metode diagnosis multiaksial. Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa ada 3, yaitu Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa pertama SCD-8, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa kedua SCD-9, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3 SCD-10. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa pertama. Indonesia sebagai anggota WHO menerima juga SCD-8 yang belum mempunyai glosori sebelum tahun 1974. Negara anggota diberi kebebasan untuk mengembangkan glosori nasional tentang seksi gangguan jiwa. Tetapi asal dipakai klasifikasi dan kodifikasi SCD-8 yang dipakai sebagai panduan dalam menyusun Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa ini adalah klasifikasi dan kondisi SCD-8 dari WHO serta glosori diagnostik yang telah ada, yaitu Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders dari General Register Office di London. Perlu diingatkan apa yang dikatakan dalam SCD-8, yaitu SCD itu lebih merupakan suatu klasifikasi penyakit daripada penderita, karena suatu orang penderita dapat saja mempunyai lebih dari satu penyakit, maka harus ada peraturan prosedur yang menyatakan bagaimanakah berbagai keadaan itu harus dicatat. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi 2 disusun pada tahun 1983 dengan menggunakan SCD-9 dan Diagnostic dan Statistical Manual for Mental and Behavioral Disorders 3rd edition. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3. Pada tanggal 2-7 Februari 1993 di Ciloto, Jawa Barat, diadakan workshop to review SCD-10 dan pelatihan diagnosis sesuai Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3, skizofrenia adalah suatu deskripsi sindroma dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit. Manfaat Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa. Pertama, penyenggaman kode membantu dalam pencatatan dokumentasi dan statistika kesehatan. Kedua, keseragaman diagnosis merupakan acuan untuk tata laksana terapi. 3. Sebagai alat komunikasi tim kesehatan termasuk perawat. 4. Penelitian memberikan batasan operasional diagnosis gangguan jiwa. Diagnosis multiaksial. Tujuan diagnosis multiaksial adalah untuk mencakup informasi yang menyeluruh sehingga dapat membantu dalam perencanaan terapi dan pembuatan prognosis. Diagnosis multiaksial memakai 5 aksis, yaitu aksis pertama, gangguan jiwa klinis dan gangguan lain yang menjadi perhatian klinis utama dan tidak ada diagnosis aksis pertama. Diagnosis aksis pertama tertunda.
Eksis 2, gangguan kepribadian dan retardasi mental dan tidak ada diagnosis eksis 2. Diagnosis 2 tertunda. Eksis 3, kondisi medis umum seperti dalam SCD-10. Eksis 4, masalah psikososial dan lingkungan, masalah dengan kelompok, bantuan primer, masalah berkaitan dengan lingkungan sosial, masalah ekonomi, masalah akses ke pelayanan kesehatan. Eksis 5, penilaian fungsi secara menyeluruh sebagai berikut. 100-91, tidak terdapat gejala, berfungsi optimal, tidak terdapat masalah yang tidak dapat diatasi. 90-81, terdapat gejala minimal, berfungsi cukup baik, cukup puas, terdapat tidak lebih dari masalah harian biasa. 80-71, gejala hanya sementara dan dapat diatasi. Gangguan yang ringan dalam aktivitas sosial, pekerjaan, dan sosial. 70-61, beberapa gejala ringan dan menetap. Gangguan ringan dalam fungsi secara umum masih baik. 60-51, gejala sedang, gangguan sedang. 50-41, gejala berat, gangguan berat. 40-31, beberapa gangguan dalam hubungan dengan kenyataan dan komunikasi, gangguan berat dalam beberapa fungsi. 30-21, gangguan berat dalam komunikasi dan kemampuan penilaian, tidak mampu berfungsi pada semua bidang. 20-19, bahaya melukai diri sendiri dan orang lain, gangguan sangat berat dalam komunikasi dan pengurusan diri sendiri. 10-1, seperti di atas, tetapi persisten dan lebih serius. 0, informasi tidak cukup. Urutan hierarki blok diagnosis. Pertama, gangguan mental organik dan simptomatik. 2, gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif. 3, skizofrenia, gangguan skizotipal dan waham. 4, gangguan suasana perasaan. 5, gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan stres. 6, retardasi mental. 7, gangguan perkembangan psikologis. 8, gangguan perilaku dan emosional. Sekian dari saya, terima kasih.